Pemirsa Taktik YouTube channel, edisi kali ini kami akan menceritakan seorang ibu yang saat rumahnya dikosongkan, tiba-tiba di wilayah Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, mendengar kabar kalau perkampungannya dilanda banjir yang cukup dahsyat, bahkan nyaris tenggelam. Keresahan seorang ibu ini untuk mencari bagaimana rumahnya, seperti apa. Dia datang ke lokasi, dia datang ke pemukimannya, ke perkampungannya, dan memohon kepada para relawan untuk mengantarkannya, bersamaan dengan mengantarkan logistik, terutama makanan siap makan, kepada warga yang masih bertahan di atap-atap genting rumahnya. Seorang ibu dengan kecemasannya makin cemas ketika melihat rumah-rumah tetangganya yang sudah terlihat hanya atapnya. Bersama saya, Abu Cepianu Manul Hakim, salah seorang komandan dari relawan ini. Sedikit saya akan tanya bagaimana dalam kondisi yang menghadapi masyarakat panik, menghadapi masyarakat yang penuh kegelisahan ketika rumah-rumah mereka tenggelam diserbu air banjir. Abu Cepian, apa yang bisa engkau ceritakan tentang kehebatan luar biasa para relawan ini di tengah hamparan air yang begitu dahsyat? Tetap mereka tak akan pernah surut bersemangat membantu para warga korban banjir. Baik, sebagian besar relawan yang diterjunkan ke Karangligar adalah mereka yang tidak mengenal area ini secara pasti. Kami tidak tahu sebelah mana ada sungai, di sebelah mana ada parit, atau bahkan di sebelah mana ada pagar. Sehingga yang terjadi di awal adalah meraba-raba. Pemirsa, untuk masuk ke area ini perlu komandan regu yang berpengalaman. Setidaknya mereka yang pernah berkali-kali terjun ke area yang sesulit ini. Belum lagi ditambah suasana menjelang sore seperti ini, keluar banyak sekali ular, sehingga terkadang konsentrasi kita terkecoh. Yang sedianya mencari korban-korban yang masih terperangkap, di sisi lain kita juga harus menyelamatkan diri dari ular-ular yang sangat berbisa. Pemirsa, bisa dibayangkan jika masyarakat yang asli saja di sini kadang tidak mengenali mana rumahnya, apalagi kami. Kami juga tidak tahu apakah masih ada masyarakat warga yang terjebak di dalamnya atau tidak. Kondisi-kondisi yang sulit ini bisa kami tangani hanya dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu mengandalkan pengalaman bahwa ketika ada rumah misalnya, air misalnya, ketika ada air yang deras, itu menunjukkan bahwa kemungkinan air bertambah itu sangat besar. Sehingga ketika ada yang mengabarkan bahwa air turun sementara di lapangan air sangat deras, itu mustahil. Bagi kami yang
kerap kali terjun ke lokasi seperti ini. Tetapi ketika air sudah tenang, maka berarti seluruh rongga-rongga itu sudah terpenuhi air, dan artinya air mulai bisa surut manakala tidak ada tambahan air yang masuk ke lokasi yang sama. Sahabat-sahabat kami yang terus berjuang, mereka tidak dibayar, mereka hanya mengandalkan semangat, tentu dengan mengandalkan harapan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kondisi seperti ini, misalnya di area ini ada banyak sekali pagar di situ. Bahkan kerap kali kami temui ketika kami turun, ternyata di bawahnya ada motor, ada kendaraan, sehingga sulit bagi kami untuk memastikan mana area yang dangkal dan mana area yang dalam, karena warna air semuanya coklat. Bahkan di beberapa titik itu terlihat hitam. Di masjid ini misalnya, kami tidak tahu, tidak bisa mengukur kedalaman di dalamnya, karena biasanya di sekitar masjid itu ada pagar. Sementara kami menggunakan perahu karet berkali-kali, beberapa kali. Abu, ada pagar yang Iya. tingginya 1,5 meter sudah tidak terlihat. Dan pagar itu besi. Iya. Sehingga ketika kami menggunakan perahu karet, kerap kali perahu menabrak pagar dan sobek. Iya. Dan Sobek perahu di tengah banjir. lihat Abu, di gambar ini barang-barang elektronik mereka yang miliki, yang rata-rata adalah warga tak punya, terbayang sudah. Mereka ketika pulang nanti saat air banjir sudah surut, hanya yang tersisa rumah-rumah mereka yang pintunya ada yang sudah jebol, ada yang jendelanya juga sudah pecah. Bahkan ini rumah ibadah yang sudah rapuh, seringkali tergenang banjir makin rapuh. Dan lihat, berantakan seperti ini, maka alangkah wajarnya ketika seorang ibu mencari rumahnya di tengah hamparan air, ditemani oleh relawan yang hanya bermodalkan perahu karet dan tongkat-tongkat dayung tanpa mesin. Kelelahan mereka yang luar biasa, insya Allah dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Ketika kita lihat ada rumah yang masih terlihat tergenangnya tidak begitu dahsyat, itu karena mereka dibangun di atas tanah yang agak tinggi dibanding yang lain. Itulah Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Abu, apalagi yang akan engkau sampaikan pada edisi ini? Di daerah sini, di belakang itu ada beberapa kandang. Ada kandang kambing, kandang domba. Dan ada di RT 1 sini, ada 12 domba mati di kandang. Karena pada saat itu air, pemiliknya tidak mengira air bakal segini. Dia akan mengira bahwa air tidak akan mencapai kandang, karena kandang itu ditinggikan 1,5 meter. Akhirnya agar menjaga kandang itu tidak kabur, dikuncilah kandangnya. Di dalamnya ada 12 ekor domba. Pemiliknya menyelamatkan diri. Ternyata di luar dugaan, air lebih dari 2,5 meter di area yang kandang itu, dan 12 domba mati. Yang menarik juga, ada hal lain. Abu, lihat, ini sebenarnya dataran paling tertinggi di RT 01. Tetapi genangan air sekarang sudah masuk, dan terlihat tadi mereka lebih memilih mengungsi di atas genting karena mereka juga ingin
melihat bagaimana perkembangan setiap detik, setiap menit, arus air yang terus bertambah, dan kita lihat bagaimana hanya tinggal sisa-sisa genting. Terima kasih para pemirsa Taktik YouTube channel. Terima kasih, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, dan semoga ada hikmah di balik musibah ini.